Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh kami berserah kepada-Mu. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
pulihkan hidupku, Kau pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya menyapa seluruh sidang jemaat di GBI Kristus Gembala Kota Malang. Saya senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara meskipun kita sudah beberapa kali melalui online. Tapi saya yakin ini tidak mengurangi rasa sukacita kita. Ya, dan saya juga menyapa Bapak dengan Ibu Gembala sekeluarga. Terima kasih untuk kepercayaannya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar pemaparan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk sehati kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini dan hamba percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami hari ini adalah ibadah yang diberkati. Tuhan, sampai di bulan Maret ini kami tetap melihat pertolongan-Mu begitu ajaib. Sudah hampir 1 tahun Tuhan kami berhadapan dengan masa pandemi ini. Tapi kami belajar bersyukur karena kalau kami ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan kami iman yang kokoh untuk kami terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya rindu sekali berbagi kebenaran firman Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada saya pribadi. Karena firman itu pedang bermata dua ya Bapak Ibu, saya beritakan kepada saudara. Tapi sebelumnya firman ini juga benar-benar menuntun kehidupan saya secara pribadi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Galatia pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Galatia pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Cukup simpel ayat ini, tetapi firman ini akan memberikan satu pengertian yang benar kepada kita. Ya, saya memberikan judul firman Tuhan ini adalah pengikut Kristus yang sejati. Ya, begitu banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada satu pengertian bagaimana supaya kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang sejati. Bapak Ibu, saya percaya sekali kita ini ada di penghujung akhir zaman. Sehingga kita harus memastikan kehidupan kita bahwa kita ini benar-benar sebagai milik Tuhan. Ya, jangan sampai hanya sebagai perasaan saja. Oh, saya rasa saya ini disayang Tuhan. Saya rasa saya ini adalah anak Tuhan. Jangan pakai perasaan. Tapi harus sebuah benar-benar ini adalah bukti. Ini kenyataan. Ini sesuatu yang benar. Ya, ada bukti, ada sesuatu yang akurat bahwa kita adalah anak Tuhan. Nah, tentunya firman Tuhan akan menuntun saya dengan Bapak Ibu untuk memahami hal ini dengan baik. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, sebagai pribadi yang dikategorikan sebagai anak Tuhan. Kalau kita perhatikan, ayatnya jelas sekali. Ya, ayat ini memberikan satu pengertian kepada kita sampai dikatakan, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Jadi,
Kalau saya dengan saudara memang betul-betul adalah anak Tuhan, maka langkah yang pertama yang harus kita pastikan dalam hidup kita, yaitu di mana roh Allah, ya, itu ada bersama dengan kita. Masuk ke dalam hati kita. Itu tidak bisa Bapak Ibu ganti dengan yang lain. Jadi kalau kita berkata saya anak Tuhan, saya pengikut Kristus, maka salah satu yang Allah beri adalah roh Allah, ya, roh yang kudus, roh anaknya. Apa itu? Roh Allah sendiri Tuhan beri di hati kita. Saya senang sekali dengan kalimat ini, karena hati ini adalah gambaran kehidupan saya dengan saudara. Kalau kita hatinya baik, hidup kita akan jadi baik. Kalau hatinya jahat, maka hidup orang itu juga akan jadi jahat. Makanya firman Tuhan katakan, jaga hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, senang sekali ketika firman berkata bahwa Allah sendiri akan memberikan rohnya di hati kita. Jadi hati kita ini dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Wow, saudara, ini adalah sebuah pengertian yang harus kita pahami dengan baik. Kalau memang saya dengan saudara berkata, aku ini anak Tuhan, ingin memastikan, Tuhan, aku milikmu, aku anakmu. Apakah hati saudara benar-benar sudah dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus? Bagaimana caranya Roh Kudus bisa mengendalikan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu tentunya dengan kita mengundang Roh Allah itu ada selalu beserta dengan kita. Dan salah satu cara untuk Roh Kudus bisa selalu hadir dalam hidup kita, yaitu dengan cara kita mendekat kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak bicara, banyak ngobrol dengan Tuhan. Saya melihat sidang jemaat anak-anak Tuhan yang di masa pandemi ini, mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Mereka membuka hatinya untuk dituntun oleh Roh Allah. Saya memperhatikan, mereka tidak lemah. Bahkan ada yang mereka terpapar COVID. Ada yang mereka betul-betul sampai di tahap harus masuk ruang ICU. Tapi saya melihat ketika mereka sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan, hari ini mereka sehat. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi kita orang percaya gak ada yang sukar. Ya. Jadi ini hal yang paling penting Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai milik Tuhan. Salah satu yang harus terjadi dalam hidup saya dengan saudara adalah kita harus melekat kepada Tuhan. Hati kita ini harus terpaut kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara beberapa hal berkaitan bagaimana caranya supaya kita ini melekat kepada Tuhan, ya. Karena untuk dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu perlu pengertian yang benar. Ada banyak orang asal berdoa, asal aja ibadah. Wah, baca Alkitab juga asal. Sehingga dia tidak mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Dan karena dia rohaninya tidak sehat, imannya tidak kokoh, ketika badai menerpa hidupnya, dia akan mulai hilang. Kita tidak mungkin dan kita tidak mau hal itu terjadi dalam hidup saya dengan saudara. Sebab itu mari perhatikan kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama, kalau saya dengan saudara mau melekat hati saudara kepada Tuhan, saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang keempat. Perhatikan,
Mazmur pasalnya yang keempat, ayat yang kelima. Ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana kita bisa melekat, kita bisa datang kepada Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau saya perhatikan di Mazmur pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Cukup jelas, gamblang ayatnya. Kalau saudara mau melekat kepada Tuhan, saudara mau dekat kepada Tuhan, yang pertama saudara harus datang dengan cara yang benar kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur pasal 4 ayat 5 ini jelas sekali dikatakan, persembahkanlah korban yang benar. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali bagaimana di zaman perjanjian lama ketika bangsa Israel akan datang kepada Tuhan, mereka beribadah. Mereka tuh datang beribadah tidak bisa dengan tangan yang kosong, Bapak Ibu. Artinya begini, mereka terus bawa beberapa hewan sesuai dengan ekonominya mereka, ya, sesuai dengan kapasitas ekonomi mereka. Jadi kalau mereka orang kaya, mereka harus mempersembahkan korban binatang itu yang mungkin lebih mahal, saudara ya, yang sudah ditetapkan. Tapi orang miskin sekalipun, gak punya uang sekalipun, tetap kalau mau dosanya diampuni, ada perdamaian, mau datang sama Tuhan diterima oleh Allah, ya mereka harus bawa itu. Ya, ada yang paling kecil itu burung ya, meskipun harganya cuma berapa harga gitu, tetapi tetap harus dibeli itu. Jadi tidak ada yang namanya, wah aku nih gak punya uang, tapi aku pengen ketemu Tuhan. Udahlah pokoknya aku gak punya uang lah, Tuhan tahu. Tidak bisa pada zaman itu, tidak bisa seperti itu. Sudah ada aturannya. Nah, anugerah Tuhan yang terbesar, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita hidup di zaman anugerah, di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan itu sebagai satu korban yang sempurna. Sehingga kita tidak perlu lagi membawa binatang-binatang ke dalam gereja. Ya, saya nggak bisa bayangkan itu kalau sepertinya sampai hari ini kita harus bawa binatang itu, saudara ya. Ya, sekarang hewan ini ayam aja semuanya serba mahal, saudara ya. Kita bersyukur. Nah, karena Tuhan Yesus sudah menyempurnakan ya korban-korban itu di atas kayu salib, oleh darahnya sendiri, oleh tubuhnya sendiri. Lalu ini pengertiannya bagaimana? Apakah dengan, oh iya kan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan korban itu, ya kita wis ibadah, ya datang aja wis sesuka hati kita. Tidak demikian, saudara. Kalau saya dengan saudara mau datang kepada Tuhan, sekarang korban yang digantikan oleh Tuhan Yesus, ini maksudnya apa? Kalau saya dengan saudaramu datang beribadah, mendekat kepada Tuhan, maka hiduplah taat kepada Kristus. Ketika saya dengan saudara hidup taat kepada Tuhan Yesus, maka itu merupakan sebuah korban yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita diterima oleh Tuhan. Itu langkah yang pertama, saudara. Jadi ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan, ingat harus ada korban. Dan tentunya di masa kita, di zaman anugerah ini, korbannya sudah bukan korban secara fisik. Karena sudah digantikan oleh kematian Tuhan Yesus. Jadi korbannya adalah kehidupan saya dengan saudara yang taat kepada Tuhan. Ketika saudara taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, kepada ajaran-ajaran firman Tuhan, maka saudara ketika datang kepada Tuhan, Tuhan akan membenarkan kita. Kita akan layak berhadapan dengan Tuhan. Dan di saat itulah kita mulai terjalin hubungan yang baik, yang sehat dengan Tuhan. Jadi ini sesuatu yang harus saya dengan Bapak Ibu mengerti. Ya, jangan asal saudara. Asal berdoa, asal ibadah, asal baca Alkitab. Kita belajar Alkitab ini dengan baik dan benar. Saudara datang sama Tuhan harus ada korban. Korbannya apa? Bukan persembahan, persepuluhan. Bukan itu yang dimaksud, saudara. Tapi korban yang tidak ada cacat dan celah. Apa itu? Kehidupan saya dengan saudara yang taat kepada Tuhan. Ya.
Saya percaya sekali Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita semua. Langkah yang kedua, ketika kita datang kepada Tuhan, ya ayatnya jelas sekali. Tadi di Mazmur pasal 4 ayat yang kelima. Dikatakan dengan begitu jelas, dan percayalah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, selain kita ini membawa korban yang benar, kita harus memiliki iman. Waktu saudara membangun hubungan dengan Tuhan, saudara harus punya iman. Nah, bagaimana kita bisa memiliki iman yang benar? Hati-hati ya bicara iman ini. Saya pernah berkhotbah tentang iman. Karena ada orang, dia berkata, oh saya punya iman. Dia tunjuk mobil orang lain. Di dalam nama Yesus, mobil itu milik saya. Deh. Ini maksudnya apa ini? Saudara, iman itu dari mana? Coba ya kita coba belajar firman Tuhan ini dengan baik. Alkitab katakan, iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman yang seperti apa yang Tuhan kehendaki? Iman yang bagaimana? Yang akan membuat hubungan saya dengan saudara menjadi begitu benar, begitu terhubung, kita layak di hadapan Tuhan. Yaitu iman yang dihasilkan dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya sangat percaya Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk memiliki sebuah kehidupan kerohanian yang baik di hadapan Tuhan. Sebab itu ajaran Tuhan Yesus begitu jelas. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa itu semuanya? Hal-hal itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Tuhan katakan, cari dulu yang benar. Jadi firman itu akan mendidik kita memiliki cara berpikir yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi jujur aja Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak akan mengajar kita menjadi orang keduniawian. Firman itu tidak akan membuat kita menjadi orang-orang hidup di dalam kedagingan. Tidak mungkin. Firman yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu akan mengajar saya dengan saudara menjadi pribadi-pribadi yang lahir baru. Yang tidak lagi hidup di dalam dunia lama. Kita memiliki karya dari Roh Kudus. Melahirkan buah-buah roh. Itu yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan benar, maka muncullah iman. Nah, iman ini saudara yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, katakan datanglah dengan percaya kepada Tuhan, dengan beriman. Iman yang dihasilkan karena kita mempelajari firman Tuhan dengan baik, yaitu iman yang betul-betul memiliki hati seperti hati Tuhan. Cara berpikirnya seperti Allah berpikir. Ini sangat penting buat saya dengan Bapak Ibu. Jadi kalau begitu iman yang seperti apa? Iman yang mendatangkan hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Jadi kalau saya dengan Bapak Ibu berkata, oh saya orang beriman. Bukannya sekedar iman itu, oh saya orang beriman. Tidak takut. Saya orang beriman. Oh saya pasti bisa. Pasti melakukan ini. Iman yang maksud. Ya, kadang-kadang saya bilang gini, iman yang dihasilkan oleh kebenaran firman Tuhan adalah iman di mana mereka mulai menyadari bahwa yang berdaulat atas hidup mereka adalah Tuhan. Iman yang benar, iman yang akan membawa saya dengan saudara memiliki pengertian bahwa hidup ini hanya karena Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang arogan, tidak menjadi orang-orang yang sombong. Sehingga kita tidak saling menuduh satu dengan yang lain. Tapi kita hidup di dalam kasih. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hidupnya memancarkan kasih Kristus. Karena apa? Karena dia mempelajari firman. Ya, firman itu sudah dirangkum. Ya, Tuhan Yesus katakan semua hukum Tuhan itu sudah dirangkum. Hanya dengan 2 kata. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu.
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Nah, iman yang seperti ini, kalau kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan iman. Iman di mana hidup kita benar-benar memancarkan kasih ilahi. Di mana di dalam kasih itu ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kelemah lembutan, ya, ada penguasaan diri. Saya sangat yakin sekali, Bapak Ibu Saudara, kalau saya dengan Bapak Ibu betul-betul beriman, saudara akan bisa menjalani hari-hari yang sulit ini dengan penuh ucapan syukur. Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini, pastikan diri saya dengan saudara adalah pengikut Tuhan yang sejati. Pastikan kita adalah milik Tuhan. Dengan cara bagaimana? Tentunya dengan hati kita yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Ya, dan tentunya itu bisa terjadi kalau saya dengan Bapak Ibu melekat kepada Tuhan. Ya, mendekat kepada Tuhan. Dan cara kita untuk mendekat, melekat kepada Tuhan, maka pemazmur memberikan penjelasan, datang dengan korban yang benar, yaitu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan datang dengan iman, dengan percaya, yaitu dengan apa? Dengan bagaimana kita betul-betul mengerti kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Sehingga kita tahu hidup ini tidak bisa kita jalani tanpa Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun masa-masa ini masih terlihat belum ada sesuatu yang sedikit cerah ya. Pandemi ini masih terus berjalan. Saya menghimbau sebagai seorang hamba Tuhan, mari Bapak Ibu ikuti program pemerintah yang sudah dicanangkan. Kita ini warga kerajaan surga. Artinya apa? Kita juga harus memperlihatkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar bisa menopang, bisa mendatangkan damai sejahtera di lingkungan kita, di kota kita, di daerah kita. Saya menghimbau Bapak Ibu untuk terus bersekutu, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, dan jadilah warga negara yang baik. Ikuti setiap program pemerintah yang sudah dicanangkan, yang dimana pemerintahan kita sedang menanggulangi, mengatasi masa pandemi ini agar segera terselesaikan. Dan saya percaya selain kita berdoa, kita bertindak, kita juga betul-betul harus memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Sehingga kita tidak berputus asa, tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya mengajak kembali Bapak Ibu, mari kita bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi tuntunan dalam perjalanan hidup kami. Supaya kami menjadi gereja Tuhan yang benar-benar. Kami ini Tuhan memiliki satu meterai dalam hidup kami. Bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami adalah pengikut Tuhan yang sejati. Dan kami sangat yakin Tuhan Yesus di dalam Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang sukar, tidak ada hal yang mustahil. Kalau kami sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berkenan kepada Engkau, maka hal yang baik itu pasti terjadi dalam hidup kami. Tuhan, hari ini biarlah Tuhan kami benar-benar memiliki kehidupan kerohanian yang sehat di hadapan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mendengar banyak bencana alam terjadi di mana-mana Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi masyarakat yang mengalami imbas dari bencana-bencana alam ini. Baik itu banjir, baik itu gempa, apapun kondisi mereka. Doa kami Tuhan, selamatkan dan tolonglah warga negara Indonesia dimanapun berada. Dan biarlah Tuhan pertolongan-Mu yang nyata itu membukakan dan menyingkapkan setiap mata. Bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik, yang sanggup menolong setiap umat-Nya yang berseru kepadamu. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati juga kota Malang Tuhan. Hamba percaya Tuhan ada di tengah-tengah kota Malang. Hamba percaya juga Tuhan Engkau selalu melindungi seluruh sidang jemaat,
Gembala Kristus Tuhan di GBI Malang ini, dan hamba serahkan seluruh kehidupan dari mulai hamba-hamba Tuhan sampai para pelayan sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat. Diberkatilah saudara, Tuhan menolong saudara, wajah Tuhan yang penuh dengan kasih akan memberkati dan menyertai, menyinari kehidupan saudara dan memberi damai sejahtera. Tuhan akan membawa saudara naik bukan turun. Tuhan akan melindungi dan terus memelihara saudara dimanapun sudah berada. Terima berkat ini dengan iman di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat hari Minggu, tetap semangat ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kembali kepada Bapak Ibu Gembala. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan. Amin. Shalom. Pagi ini kami sudah menyelesaikan ibadah online ini, awal, pertengahan sampai akhirnya. Saya percaya semua yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan diberkati, orang masuk rumah pasti diberkati. Jadikan saku kepala bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan oleh saudaraku, semuanya Tuhan yang membuatnya berhasil. Wajah Bapak menyinar engkau, wajah Bapak memberkati engkau. Oleh kasih karunia Allah, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Usahamu diberkati, anak cucumu semua diberkati, kehidupanmu diberkati. Engkau diberkati dengan kesehatan yang luar biasa, diberkati, jauhkan mereka semuanya dari sakit corona Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, malaikat menjaga, melindungi semua jemaat-Mu, termasuk pengurus-pengurus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.